Untuk kelas pengantar komputer, ini adalah materi terakhir sebelum kita memasuki ujian akhir semester, yaitu mengenai fungsi VLOOKUP. Di mana nanti tutorial contoh soalnya di sana adalah berisi fungsi VLOOKUP, kemudian fungsi if, dan fungsi if and or atau fungsi left right mid. Jadi terintegrasi menjadi satu soal. Ya, kurang lebih gambaran untuk ujian akhir semester, soalnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu apa itu fungsi VLOOKUP, ya. Nah, untuk mencari nilai dalam suatu kolom tabel dan menentukan suatu nilai yang terletak pada baris yang sama dengan data tersebut pada kolom yang ditentukan sebagai hasil perhitungan. Nah, VLOOKUP, kenapa VLOOKUP? Karena kita membaca tabelnya secara vertikal, ya. Ada fungsi lain lagi HLOOKUP, yaitu kita membaca fungsinya secara horizontal, ya. Nah, untuk bentuk VLOOKUP, ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung, ya. Nilai yang dicari atau sel yang dicari, kemudian titik koma, letak tabel bantunya, ya. Kemudian titik koma. Di tabel bantu itu berada di kolom keberapa dan titik koma 0. Nah, kenapa 0? Biasa data itu tidak berurutan, ya. Jadi kita berikan angka 0, tutup kurung. Nah, Anda lihat nilai cari atau sel yang dicari atau lookup value itu adalah suatu nilai yang akan dicari dalam kolom pertama pada tabel utama, ya. Dapat berupa nilai, alamat sel, dan teks yang terdapat dalam soal. Nah, yang kedua adalah table array. Saya menyebutnya biasanya adalah tabel bantu. Nah, suatu tabel informasi yang dalamnya berisi data yang akan kita cari dapat berupa suatu range atau nama suatu range. Nah, kemudian column index number merupakan nomor dalam tabel yang akan menghasilkan data yang dicari. Nah, di dalam tabel bantu, yang mau kita cari itu berada di kolom yang keberapa. Nah, kemudian yang terakhir adalah argumen atau kategori urutan, diisi dengan 0 atau false jika data tabel itu tidak berurutan. Ya, biasa kebanyakan data tabel memang tidak berurutan, maka kita isi dengan 0. Oke. Nah, di dalam VLOOKUP ini ada dua tabel, satu tabel utama dan satu tabel bantu. Nah, tabel utama itu adalah tabel yang akan kita cari rumusnya atau jawabannya. Sedangkan tabel bantu adalah tabel yang akan memberikan data-data atau informasi dari yang akan kita cari, ya. Nah, tabel bantu itu kalau tidak diberikan nama bisa, tetapi Anda harus menguncinya dengan cara menekan tombol F4. Ya. Itu kuncinya. Tetapi bisa juga Anda memberikan nama, ya. Nanti Anda bisa klik pada name box. Tinggal langsung digantikan name box-nya. Nanti saya akan langsung coba pada tutorial soalnya, ya. Nah, Anda klik name box-nya dan Anda gantikan nama tabel bantu sesuai yang Anda inginkan. Oke? Selanjutnya kita akan masuk kepada tutorial soal. Oke, kelas, kita masuk kepada tutorial dari fungsi VLOOKUP, ya. Nah, untuk soal ini adalah PT Hard Rock Automotor Pontianak, ya, di mana yang Anda ketik manual hanya kolom nomor dan kolom kode, ya. Kemudian untuk kolom merek mobil sampai kepada total harga itu kita akan cari rumusnya, ya. Nah, petunjuk soalnya sudah ada di bawah tabel ini. Nah, di sini juga ada tabel bantunya. Anda lihat di sini tabel bantunya. Ya, tabel bantunya mulai dari kode, merek mobil, tahun, harga jual, dan asuransi. Nah, di sini saya menggunakan titik karena laptop saya masih bahasa asing. Kalau Anda sudah laptopnya Indonesia, Anda boleh gunakan 0,3 atau menggunakan tanda koma, ya. Nah, oke, yang pertama kita lihat petunjuk soalnya. Nah, untuk kolom merek mobil,
kolom tahun pembuatan, harga jual, dan asuransi dibaca dari tabel berdasarkan 2 digit dari kode. Nah, kalau sebelumnya, video saya sebelumnya itu kita sudah mempelajari fungsi if, left, right, atau mid. Nah, di sini fungsi VLOOKUP juga bisa dikombinkan dengan fungsi left, right, atau mid. Ya, nah, pertama-tama yang kita akan lakukan adalah kita akan beri nama pada tabel bantu dulu, ya. Ini tabel bantu, saya sebutnya tabel bantu, dan ini adalah tabel utama, ya. Nah, di tabel bantu ini kita berikan namanya, ya. Itu kita hanya blok isinya saja, ya. Judul kolomnya tidak. Jadi isinya saja. Ini kita berikan nama, ya, kita blok semua isinya saja. Kemudian di name box di sini, ya, kita gantilah namanya tabel 1 tanpa spasi. Kalau sudah, enter. Ya, nah, otomatis dia akan berubah menjadi namanya tabel 1. Nah, bagaimana kalau Anda salah dalam memberikan nama tabel atau Anda salah blok tabelnya misalnya? Nah, Anda bisa pilih dari menu di sini, pilih pada tab formulas, ya. Di sini ada name manager. Nih, di sini ada name manager. Nah, di name manager ini akan berisilah nama-nama tabel bantu. Jika tabel bantu Anda lebih dari 1 pun di sini bisa terekam. Nah, di sini Anda bisa menambahkan tabel bantunya, kemudian melakukan pengeditan dan mendelete atau menghapus tabel bantu juga dari name manager ini. Kita masuk ke yang pertama adalah merek mobil. Ya, merek mobil di sini rumusnya itu sama dengan VLOOKUP buka kurung. Karena SWAV berada di sebelah kiri, berarti ini adalah left, kemudian buka kurung, ya, sel yang kita cari, kemudian titik koma, 2, kemudian tutup kurung, ya, karena 2 digit yang kita cari, kemudian table array-nya kita blok atau kita langsung tulis saja tabel 1, kemudian koma atau titik koma. Nah, kolom index number, nah merek mobil berada di kolom keberapa dari tabel bantu ini? Kolom ke-2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kolom ke-2. Titik koma 2, kemudian titik koma atau titik koma 0, karena untuk data berurutan atau tidak berurut. Oke, enter. Ya. Muncullah SW1999, maka merek mobilnya Suzuki Swift. Nah, selanjutnya tahun pembuatan. Ya. Sama rumusnya, sama dengan VLOOKUP buka kurung left, buka kurung kita ke kode, 2 digit yang kita ambil, kemudian koma, kita ke tabel, kita langsung ketik aja tabel 1 karena namanya sudah kita ganti, ya. Nah, di sini saya mau jelaskan kalau Anda tidak memberikan nama pada tabel bantu bisa, tetapi pada sel yang nanti Anda harus tekan tanda F4 supaya itu kita absolutkan selnya. Itu ya, kalau Anda tidak memberikan nama pada tabel bantu. Kemudian titik koma atau koma. Nah, tahun pembuatan ini berada di kolom keberapa? Ke-3. 3,0 tutup kurung. Oke. Nah, tahun 2006 untuk Suzuki Swift. Ya, betul. Next, kita ke harga jual. Sama dengan VLOOKUP buka kurung,
masih menggunakan left karena datanya sama, koma 2, dan koma tabel 1 karena tabel bantunya hanya 1, kemudian koma harga jual berada di kolom keempat dari tabel bantu ini, koma 0. Oke. Next, selanjutnya kolom pajak. Nah, pajak sama dengan, ini agak berbeda. Anda lihat, pajak diambil dari satu digit terakhir dari kode, ya. Satu digit terakhir dari kode. Jika angka 9, maka pajaknya 2% dikalikan harga jual. Jika angkanya 8, maka 1% dikalikan harga jual. Nah, berarti kita menggunakan fungsi if, sama dengan if. Kita lihat soalnya diambil dari satu digit terakhir, berarti if right dari kode satu digit saja, koma 1, ya. Jika 9, ya, sama dengan 9, maka harga jual dikalikan 2%. Dikalikan 2%. Nah, kita lihat di sini. Persyaratannya ada berapa? Ada 2 saja. Jika angka 9, maka pajak 2% kali harga jual. Jika angka 8, maka 1% dari harga jual. Nah, karena 2 syarat saja, maka fungsi if yang kita gunakan hanya 1. Oke? Lalu ini kita tutup saja dengan jika 8 atau pernyataannya jika false, maka harga jual dikalikan dengan 1%. Oke, tutup kurung. Dapatlah pajaknya 1.850.000, ya. Nah, sekarang asuransi. Nah, asuransi kita cari menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke. Sama dengan VLOOKUP left, kita ke kode 2 digit tabel 1 koma, kita asuransi berada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Kolom ke-5 dari tabel bantu, koma 0. Oke. Kita lihat kembali soalnya. Nah, dikalikan, ya, itu ada tambahan soal, dikalikan dengan harga jual. Oke, dapatlah asuransinya 740.000. Ya, untuk asuransi Anda tambahkan dikalikan lagi dengan harga jual. Oke, selanjutnya untuk kolom diskon. Nah, kolom diskon, nah, diberikan jika memenuhi syarat, jika tahun pembuatan tahun 2003 atau 2004, maka diskon yang diberikan itu 0,2% dikalikan harga jual. Nah, jika tahun pembuatan 2005 atau 2006, maka diskon yang diberikan 0,1% dikalikan harga jual. Selain ketentuan di atas, tidak diberikan diskon. Nah, di sini ada 3 syarat, maka if yang kita gunakan nanti hanya 2. Oke, kita sama-sama. Sama dengan if, karena menggunakan fungsi OR, maka kita pakai fungsi OR. If OR, jika tahun pembuatan
tahun 2003 atau 2004, kita ke tahun. Sama dengan 2003, sama dengan 2004, tutup kurung, koma. Nah, jika 2003 atau 2004, maka diskon yang diberikan 0,2% kali harga jual. Maka 0,2% dikalikan harga jual. Ya. Syarat yang kedua, if or jika tahun sama dengan 2005 atau tahun sama dengan 2006. Syarat yang kedua, jika 2005 atau 2006, maka 0,1, saya pakai titik, 0,1% dikalikan dengan harga jual. Nah, ini sudah syarat yang kedua. Dia ada 3 syarat, oleh karena itu kita langsung tutup saja, koma, ya. Selain ketentuan di atas tidak diberikan diskon, alias langsung kita tutup 0. Oke, tutup kurung, 2 kali, enter. Dapatlah diskonnya 185.000. Nah, total harga, ini kolom terakhir, harga jual ditambah pajak, ditambah asuransi, dikurang diskon. Total harga sama dengan, ya, harga jual ditambah pajak, ditambah asuransi, dikurang diskon. Seperti soal, ya. Oke. Nah, kita silakan blok untuk melihat hasil ke bawahnya. Oke. Nah, inilah tutorial soal saya mengenai fungsi VLOOKUP, ya. Di dalam soal ini juga ada if and or, atau if left right mid, atau VLOOKUP left right mid. Nah, untuk tugas Anda minggu ini, silakan Anda kerjakan PT Hard Rock Automotor Pontianak. Nah, untuk minggu depan ada tugas terakhir yang akan saya share melalui Google Classroom lagi. Oke guys, sekian tutorial soal saya mengenai VLOOKUP dan fungsi if lainnya. Ya, silakan kerjakan tugas Anda yang saya share melalui Google Classroom, dan Anda upload tugas Anda melalui Google Form. Silakan isi data-data Anda dengan lengkap melalui Google Form sebagai tanda kehadiran Anda minggu ini. Oke? Nah, pelajari seluruh materi saya setelah Meet dan video-video yang sudah saya share melalui channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk Anda mempersiapkan diri pada ujian akhir semester 2 minggu mendatang. Oke? Ya, semester ini kita hanya bertemu sebentar saja, tetapi semoga di lain kesempatan kita akan bertemu kembali pada kelas yang berbeda, pada mata kuliah yang berbeda, ya. Senang berkenalan dengan Anda. So, if you enjoy this education video, please like and subscribe. Silakan kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kehidupan kita kembali normal. Bye kelas.